Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikar dengan NIM 20 2437 akan sedikit mempresentasikan tentang komputasi vektor. Pengertian komputasi vektor. Prosesor vektor atau prosesor array adalah CPU yang mengimplementasikan set instruksi mengandung instruksi yang beroperasi pada array satu dimensi dari data yang disebut vektor. Hal ini berbeda dengan prosesor skalar yang instruksinya beroperasi pada item data tunggal. Meskipun prosesor Intel dan klon mereka dirancang awalnya sebagai skalar, model baru berisi peningkatan jumlah instruksi vektor khusus seperti yang disediakan oleh Advanced Vector Extension yang ditetapkan. Tentang prosesor vektor. Prosesor ini lebih khusus daripada prosesor skalar yang membuatnya menjadi pilihan yang kurang populer untuk komputer rata-rata. Rata-rata komputer melakukan berbagai macam tugas dan cara tercepat untuk melakukan berbagai jenis tugas adalah dengan prosesor skalar. Itu karena prosesor dapat beralih antara tugas lebih cepat. Sebuah prosesor vektor digunakan dalam elektronik yang sangat khusus, seperti komputer super. Prosesor ini jauh lebih bertenaga bila digunakan untuk masalah skala besar. Tugas kecil seperti membuka dokumen kata atau memutar video dapat diselesaikan oleh prosesor skalar lebih cepat daripada prosesor vektor. Contoh penggunaan prosesor vektor. Prosesor vektor digunakan pada superkomputer. Prosesor vektor juga digunakan dalam aplikasi militer. Mereka sangat baik dalam encoding dan decoding sonar dan sinyal radar, dan biasanya dapat memecahkan sinyal jauh lebih cepat daripada prosesor skalar. Prosesor ini juga pandai mensimulasikan berbagai peristiwa seperti pola cuaca, tes fisika, dan hal lain yang membutuhkan sejumlah besar angka. Seringkali pada sejumlah besar prosesor vektor yang digunakan bersama, prosesor ini bekerjasama dengan baik dan banyak prosesor yang menangani tugas yang sama di waktu yang dibutuhkan berkurang secara dramatis. Begitulah cara kerja komputer super. Sejumlah besar prosesor terhubung bersama untuk memecahkan masalah umum. Kesimpulan, prosesor vektor adalah contoh bagaimana perangkat yang sangat terspesialisasi berfungsi lebih baik pada tugas tertentu daripada perangkat multiguna. Prosesor vektor dibuat khusus untuk mengolah data dalam jumlah besar dan sangat efisien dalam melakukannya. Namun peningkatan dalam teknologi skalar, terutama dalam hal mikroprosesor, menyebabkan penurunan keseluruhan dalam penggunaan prosesor vektor, bahkan di komputer super.